Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallaman tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fanas'alullaha azza wa jalla ay yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah mempertemukan kembali kita di tempatnya yang sangat dimuliakan ini, yaitu di masjidnya, tempat beribadah dan sebaik-baik tempat, karena di sini kita menunjukkan penghambaan kita kepadanya. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita selalu memohon kepada beliau agar diberikan kekuatan istiqamah. Di zaman ini yang sulit adalah bertahan. Memilih itu gampang, bertahan pada pilihan itu sulit. Yang sulit itu sebenarnya bertahan, Pak. Subhanallah, kita memilih dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang berhak untuk disembah. Kita pun membuktikan itu dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah itu ternyata tidak boleh terikat atau tidak boleh terbatas dengan waktu. Ketika mungkin dalam keadaan mudah baru kita beribadah, atau ketika dalam keadaan sulit sekali, tertekan, terpuruk, baru kita beribadah. Nah, disitulah ternyata ujian dari keimanan yang kita ucapkan, amantu billah rabbi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Saya beriman Tuhanku adalah Allah, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Nabi Allah dan utusannya. Disitulah Allah menguji keimanan kita. Apakah iman itu hanya sekedar ucapan, ataukah
terbukti dengan perbuatan. Nah, ini butuh istiqamah di zaman sekarang ini. Butuh konsistensi, karena sungguh di zaman sekarang zaman yang sangat menguji konsistensi kita. Karena ternyata kebaikannya banyak zaman sekarang. Luar biasa, kebaikannya banyak. Keburukannya ternyata jauh lebih banyak dan jauh lebih mudah dilakukan. Berarti terjawab sudah pertanyaan Ustadz, kenapa ya Ustadz tuh banyak di masjid-masjid kan begitu, tapi kok banyak juga keburukan-keburukan yang terjadi di manusia. Ya gitu jawabannya, Ustadz di masjid banyak, tapi keburukan jauh lebih banyak Pak. Jauh lebih banyak. Dulu praktek kesyirikan, orang harus datang ke dukun, melakukan perjalanan, harus rihlah kemana-kemana. Sekarang praktek kesyirikan, orang bisa lewat HP Pak, cek kodam. Ini apa maksudnya? Cek kodam itu. Ya, wah namanya siapa? Oh, kalau namanya ini nasibnya kayak gini. Allahu Akbar, lewat HP dan dia percaya, itu bahaya sudah. Lewat HP. Orang kalau dulu mau main judi, punten ini zaman 80-an terkenal namanya SD, SB, Porkas. Ngitungin duit pakai nomor 6, 7, 8 begitu. Harus daftar ke Porkas. Sekarang orang main judi bisa lewat ini, masuk semua. Judi online, subhanallah, menghancurkan semua, menimbulkan candu yang luar biasa. Banyak rumah tangga hancur gara-gara judi online. Beberapa waktu yang lalu ada seorang istri bakar suaminya gara-gara duit resiko dapur habis buat judi online. Ini luar biasa. Berarti istiqamah di zaman sekarang itu memang dituntut harus benar-benar dari hati yang mendalam. Betul-betul sulit. Santri Pak, luar biasa Pak di pesantren. Bangun jam 3, jam 9, sholat duha, Masya Allah, murojaah Quran, belajar sampai malam. Pulang ke rumah balas dendam Pak, HP orang tuanya dipakai terus, udah game-giman terus itu. Pulang ke rumah kita lempengin lagi, servis lagi. Apa pas pulang ke pesantren, pulang ke rumah bengkok lagi, begitu. Karena luar biasa godaan handphone. Orang tua juga menyerah dengan keadaan, seolah-olah menyerah dengan keadaan seperti ini. Ya Ustadz, daripada anak saya uring-uringan, ya, daripada anak saya nangis, daripada ya terserahlah nih, dikasih HP. Ketika anak kita hancur, ya kita salahkan anak kita. Padahal yang ngasih racun siapa Pak? Ya kita. Ya. Yang ngasih kesempatan adalah kita sendiri. Para hadirin, oleh karena itu tidaklah ada obat untuk istiqomah melainkan berupaya untuk terus ya mengecas diri kita dengan iman, dan salah satunya adalah majelis ilmu. Baik para hadirin, a'azanillah wa iyyakum, kita akan mentadabburi Al-Qur'an. Dan pada kesempatan kali ini saya udah lama sekali ya, kita uzur ya. Pekan kemarin karena apa Pak? Ada Idul Adha ya, bulan kemarin. Saya pun uzur. Iya, pas. Jadi lupa sampai surat mana itu maksudnya gitu. Surat 100.
uh, surah yang akan kita bahas adalah surah Al-Adiyat, ya. Ini surah yang insyaallah sering dibaca oleh imam-imam salat, surah yang cukup pendek, tetapi surah ini sangat syarat akan maknanya. Maka mentadabburi surah Al-Adiyat ini penting sekali karena di dalamnya berbagai macam pelajaran akan kita dapatkan. Al-Adiyat maknanya adalah kuda perang. Al-Adiyat. Kuda itu bagi yang pernah mempelajari tentang kuda, simpel saja. Kuda itu ada dua macam. Tidak semua kuda itu bisa dipakai untuk perang. Di zaman dulu, kuda atau alat transportasi itu dengan menggunakan hewan. Ada 3 alat transportasi di zaman dulu. Yang pertama itu adalah onta. Onta yang sering kita lihat, dia bisa digunakan untuk menanggung beban lebih dibandingkan yang lain. Dia bisa berlari, onta bisa berlari, tetapi bukan passionnya onta berlari. Kalau disuruh lari, baru dia berlari onta. Atau jika ada sesuatu yang membuatnya dia lari, baru berlari. Yang kedua adalah kuda. Kuda ini memang diciptakan oleh Allah untuk berlari. Passionnya memang untuk berlari. Maka banyak dari kalangan di zaman dahulu itu menggunakan kuda untuk perjalanan yang lebih jauh. Tetapi kenyamanan ada pada onta. Kenapa? Kalau kuda itu ya lari, baik itu lari pelan maupun lari yang kencang, selalu lari. Kalau onta, dia berjalan. Kalau kita sering lihat di video-video itu, onta itu ya jalan. Jarang ada onta yang datang disuruh langsung berlari, dia berjalan. Nah, oleh karena itu dalam kondisi peperangan, biasanya yang dipakai untuk alat perang, salah satu media yang sering digunakan adalah kuda. Makanya sering dalam peperangan itu ya, orang berperang di zaman dulu menggunakan kuda. Nah, kuda di zaman dahulu itu merupakan kendaraan yang cukup mewah. Zaman dahulu, orang kalau sudah punya kuda, dia ya punya duit lah, istilahnya seperti itu, berduit lah. Ya walaupun mungkin dapatnya lewat kredit, mungkin nggak tahu zaman dulu apa ada kredit kuda ya. Tetapi kuda pun ada macam-macam. Ada kuda yang memang bisa digunakan untuk perang. Biasanya tinggi, besar, gagah begitu ya. Ada kuda hanya untuk transportasi saja. Nah, dalam ayat ini ya, yang dimaksud dengan al-adiyat adalah kuda yang digunakan untuk perang. Ya. Ini
makna dari al-adiyat, ya, kuda yang digunakan untuk perang, makanya disebut sebagai kuda perang. Iya. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, terengah-engah. Biasanya kuda itu kalau sudah berlari kencang itu gagah sekali, Pak. Ya kalau kita lihat, ya, itu suaranya itu bergemuruh, ya, mengeluarkan suara kaki yang bergemuruh gitu, ya. Bahkan di ayat yang kedua, fal muriyati qadha, yang memancarkan dari kukunya itu, saking kencangnya itu memancarkan bunga api dari ininya, dari kakinya itu. Itu kaki bukan tempelan, Pak. Ya, kan ada ya, itu betul-betul kaki. Memancarkan bunga api dari kuku kakinya, saking kencangnya berlari. Maka ini memang alat transportasi yang digunakan. Kuda bisa berjalan tidak? Bisa, tapi bukan berjalan kuda teh namanya, ya. Jadi dia lari pelan, kayak delman itu, yang delman itu plek 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 gitu, itu larinya pelan. Tetapi kuda itu sebenarnya passionnya itu adalah dia berlari dengan kuat. Semakin kuat larinya, semakin gagah, maka semakin pantas dia untuk dipakai berperang. Wal adiyati dhabha, ya, fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha, demi kuda yang memancarkan bunga api dari kukunya karena berlari kencang. Fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang di waktu subuh untuk menyergap musuh. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan kuda perang. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a, sehingga, ya, tiba-tiba berada di tengah-tengah musuh dan membuat musuh itu panik. Secara umum seperti itu. Sumpah Allah Subhanahu wa taala biasanya dengan waktu, wal lail wasyams wadduha, biasanya dengan waktu tuh. Atau biasanya dengan tempat, wattini wazaitun, buah-buahan, wa hadzal baladil amin. Ya, Allah bersumpah. Di sini Allah bersumpah dengan makhluk yang lain, ya, makhluk yang terlihat. Allah bersumpah dengan kuda perang dengan sifat-sifat tertentu. Kuda yang gagah, yang bisa menembus musuh dan mengagetkan musuh. Iya, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kuda perang ini disebutkan oleh para ulama tafsir untuk membangkitkan semangat kaum mukminin atau orang-orang yang beriman. Selayaknya dikatakan di sini, mereka harus bisa dan membiasakan diri siap menunggang kuda untuk menyerbu musuh. Jadi ada isyarat bahwa seorang yang beriman itu harusnya siap siaga
bisa menggunakan kuda untuk menyerbu musuh. Karena kuda atau alat transportasi ini salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Isyarat dari ayat ini adalah seolah-olah begini. Wahai manusia, ini adalah alat transportasi yang luar biasa. Gunakanlah untuk kebaikan, membela agama. Begitu, untuk membela agama. Karena banyak orang punya kendaraan yang sangat mewah, alat transportasi yang luar biasa, tapi tidak digunakan untuk membela agama, hanya digunakan untuk sekedar pamer saja. Begitu. Kuda yang hebat adalah kuda yang bisa membawa Anda membela agama Anda, bisa membawa Anda terjun ya, ke medan perang, menembus pasukan, ya, mengalahkan pasukan lawan. Ini kuda yang hebat. Berarti pesan yang lebih utama lagi adalah, atau yang lebih besar lagi, harta yang hebat. Begitu Pak. Kan kuda ini salah satu harta terbaik. Ya, di zaman dulu harta terbaik kuda. Zaman sekarang apa Pak? Mercy ya, apa? Ya, harta terbaik gitu yang pintunya cuma satu, Lamborghini lah gitu ya, apalah begitu ya. Iya, saya tuh kadang lihat, ya Allah, ya Allah, hanya digunakan untuk pamer saja. Nih loh, saya loh nih mobilnya banyak gitu kan, ininya wah luar biasa lah begitu. Tidak dianggap baik kalau tidak digunakan untuk membela agama Allah. Itu intinya gitulah. Ya. Harta, sehebat apapun harta, tidak dianggap baik kalau tidak digunakan untuk membela agama Allah. Selesai sudah. Ya. Banyak orang yang subhanallah menumpuk hartanya. Di garasi mobilnya luar biasa, mobil A, B, C, D, berbagai macam mobil. Padahal tetap saja yang bisa dipakai satu, dia taruh mobilnya itu. Ya. Tidak digunakan untuk membela agama Allah. Jual kayak satu, bangun masjid, nggak buat dia belangsak hidupnya. Ya, subhanallah. Sementara di sisi lain orang bangun masjid susahnya minta ampun. Ada satu masjid nggak bangun-bangun. Kenapa? Ya selesai sudah. Ya. Infak sulitnya minta ampun untuk membangun masjid. Sementara hartanya luar biasa disimpan. Nanti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa itu? Harta sampai disimpan kayak begitu. Ya. Nah, harta yang bermanfaat adalah harta yang digunakan untuk membela agama Allah. Kuda dia akan menjadi hebat kalau dipakai perang, Pak. Disebut sebagai kuda perang. Seperti itu. Ya. Harta kalau tidak dipakai untuk membela agama Allah, ya selesai sudah. Tidak akan bermanfaat harta tersebut. Nanti dia akan menyesal. Ma agna anni maliyah. Ya, harta saya enggak bermanfaat sedikit pun. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan saya juga hancur, enggak bermanfaat. Di sini ada isyarat bahwa kuda yang hebat adalah kuda yang dipakai untuk perang. Jadi enggak perlu sombong lah. Anda dengan harta Anda, kekayaan Anda yang luar biasa, enggak dipakai untuk membela agama Allah, selesai sudah. Sorry. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Harus kerjasama, saling mensupport, mas, bapak, ayah, ibu.
Ayo mari kita gunakan harta kita untuk agama Allah. Walaupun mungkin cuma sedikit, diinfakkan sedikit-sedikit. Sehingga nggak perlu, kesadarannya muncul, subhanallah. Jadi tidak perlu lagi harus kita pengurus masjid bersusah payah untuk agar operasional masjid ini berjalan dengan baik, bersusah payah. Ya, kesadarannya muncul. Jadi tidak perlu ada kenceleng belakang, kenceleng satu-satu gitu kan. Ya, saya juga buat akhirnya itu Pak, untuk bangun musola pesantren, ya Allahu Akbar. Karena kesadaran umat Islam ini luar biasa. Ya, kalau untuk urusan dirinya, ya dia akan memang seperti itu. Ya, tapi untuk urusan umat ini luar biasa. Ya. Nah, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, sehingga kuda tersebut bisa ya menghancurkan musuh. Ya, fa wasatna bihi jam'a, bisa mencerai-beraikan musuh. Harta yang terbaik adalah harta yang bermanfaat. Ini pesannya seperti itu. Kuda tidak akan ada gunanya kalau sekedar dipakai untuk pamantes lah, kalau kata orang Sundanya. Hanya sekedar dipakai perhiasan saja. Kalau tidak dipakai untuk kebaikan, tidak ada gunanya. Berarti Pak, ya, harta kita, mobil kita, ya, kendaraan kita tidak dipakai untuk kebaikan, tidak ada gunanya. Hanya sekedar ya untuk pamer misalkan, ya, untuk agar dikatakan kita orang punya. Akhirnya kita memaksakan diri untuk beli mobil misalkan, tidak digunakan apa-apa, sekedar untuk pamer saja, maka harta tersebut ya tidak bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat di sini kalimat yang luar biasa bagus. Allah bersumpah dengan kuda perang yang dalam keadaan berlari kencang, hilir mudik memancarkan percikan bunga api dari kakinya karena berlari kencang, dan dengan penyergapan di waktu subuh, menunjukkan bahwa kuda-kuda itu atau kuda-kuda yang dipelihara itu bukan untuk kebanggaan. Jadi bukan untuk kebanggaan. Ya. Kita punya sesuatu, punya harta, ya bukan untuk kebanggaan. Hendaknya kuda yang dipuji adalah yang digunakan untuk memadamkan keganasan musuh, melumpuhkan kekuatan mereka, atau menghadang serangan mereka. Jadi ya punya fungsi Pak. Maksudnya dalam kepemilikan kuda hendaknya punya faedah. Di antaranya adalah digunakan untuk kebaikan, seperti mencari nafkah. Ya Pak. Jadi kuda yang digunakan memang keperluan Pak. Tapi ya kadang-kadang orang untuk pamer tuh adalah gitu. Tapi kuda yang baik digunakan untuk keperluan. Sehingga kalau kita membeli kuda hendaknya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan itu tidak akan ada ujungnya. Ya, kalau kita convert kuda ini apa Pak di zaman sekarang Pak? Mobil lah ya, atau motor. Motor itu digunakan untuk transportasi. Ya. Tetapi kebutuhannya motornya sekedar transportasi, kemampuannya juga untuk sekedar transportasi. Tapi ada orang yang memaksakan diri, dia harus berhutang ke bank misalkan untuk membeli motor sesuai dengan keinginan. Ya, kebutuhannya Beat saja misalkan ya, atau Scoopy saja.
ya standar kita. Ya, ternyata dia saking pengen motor, dia beli motor yang apa itu namanya Pak? Motor iyalah Harley Davidson. Ke pasar pakai Harley Davidson itu kan nggak enak. Kebutuhannya ke pasar Cikunir doang gitu ya. Pakai itu. Ini kan nggak enak dilihatnya gitu. Tapi nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Nah, jadi yang bermanfaat seperti itu. Kemudian informasinya apa? Ya. Informasinya adalah innal insana li rabbih lakan. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Sesungguhnya al insan, manusia ini semua manusia li rabbih lakanut. Sangat ingkar kepada Tuhannya. Di sini Allah menerangkan isi sumpahnya, yaitu watak manusia adalah mengingkari kebenaran dan tidak mengakui hal-hal yang menyebabkan mereka harus bersyukur kepada penciptanya. Iya, mengingkar kepada kebenaran dan mengingkari perkara-perkara yang seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhannya. Iya, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi banyak orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang mendapatkan taufik, membiasakan diri berbuat kebajikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran. Iya. Ada satu pertanyaan, hubungannya apa dengan kuda gitu ya? Ayat ini tiba-tiba Allah bilang manusia itu sangat ingkar. Hubungannya apa? Ya. Ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan tentang kuda dengan ayat ini ya, yang memberikan informasi tentang sifat dasar manusia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa manusia itu punya potensi sama seperti kuda. Kuda itu dia punya potensi liar tak terkendali. Ya. Kuda, ada namanya kuda liar. Dia nggak bisa diatur, nggak bisa diinikan. Sehingga manusia juga punya potensi sama seperti kuda yang tak terkendali, sehingga dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat seperti ini, sifat yang tidak bisa dikendalikan ya, menyebabkan dia mementingkan atau tidak mementingkan kecuali dirinya sendiri ya. Dia tidak mempedulikan kehidupan yang akan datang, dan yang penting nafsunya bisa terpuaskan, sehingga dia tidak peduli aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mendapatkan nikmat, dia dapat posisi yang bagus ya, dia menjadi bengis layaknya kuda yang tak terkendali, sikapnya menjadi kasar bahkan zalim kepada sesamanya. Jadi layaknya seekor kuda yang tidak bisa dikendalikan. Begitu. Dia bisa menjadi liar lah, bahasa kitanya begitu. Ketika dia berada di satu posisi. Dalam ayat yang lain nanti kita akan terangkan, Pak. Ini dari di masjid ini dari awal sampai akhir atau dari An-Naba ya Pak ini? Oh emang udah dari An-Naba ya? Apa dari Anas? Dari An-Naba ya? Jadi kita sudah melewati satu ayat itu dalam surah Al-Alaq. Ya. Di situ ada kalimat yang luar biasa. Innal insana layat ar-ra'ahus tagna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berpotensi untuk berbuat zalim
kepada orang lain, berlebih-lebihan kepada orang lain. Ar-ra'ahu stagna, ketika dia dalam keadaan kaya. Istagna, nggak butuh apa-apa, dia dalam kondisi yang berada di atas, itu punya potensi berbuat zalim. Ya, dia punya potensi liar, ya, yang bisa menggunakan kekuasaannya, hartanya begitu untuk menzolimi orang lain. Makanya praktik-praktik kriminalisasi itu yang bisa melakukan siapa, Pak? Kita gitu? Orang biasa? Bukan, Pak. Orang yang punya posisi, Pak. Ya, dia pegang KPK misalkan, dia pegang polisi, wih luar biasa, dia pegang semuanya, dia pegang untuk menghancurkan orang lain. Bisa tidak? Bisa, sangat bisa sekali. Sebagai pemegang otoritas, ya, misalkan dia pejabat KPK, dia bisa menjatuhkan orang-orang, ya tinggal dibuka aja kartunya, begitu, ya, bisa, sangat bisa sekali. Sebagai polisi bisa untuk digunakan untuk apa? Ya, kalau polisi yang benar ya, digunakan untuk mengayomi masyarakat, luar biasa ya, untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, kenyamanan dan keamanan. Tapi kalau polisi yang nggak benar, ya meres orang begitu, ya, ketilang. Dari tilang itu ada yang sudah ditilang saja, bayar pajak. Ada yang langsung saja begitu ya, begitu, ada yang di situ. Lebih parah lagi kalau ada orang ketangkap narkoba, narkobanya disita, ya, orangnya diperas. Banyaklah seperti itu ya, ya, ya mudah-mudahan Allah menjaga para polisi kita ini, ya, posisi yang luar biasa mulia itu sebagai pengatur keamanan itu dipakai dengan sebaik-baiknya, tidak menjadi justru liar. Iya. Nah, ada polisi yang jujur, dia nggak korupsi, dia nggak meres, dia benar-benar menggunakan amanah ini dengan baik, tapi dia kecanduan judi online. Liar, Pak. Akhirnya istrinya stres, udah gaji sedikit, nggak nyeser sana nyeser sini, habis duitnya buat judi online. Iya, beberapa bulan yang lalu itu saya dapat berita seorang istri bakar suaminya polisi, Pak, ya, kecanduan judi online. Ya Allah Akbar. Nah, wa innahu ala dzalika la syahid. Dia ya sesungguhnya menjadi saksi atas hal itu, keingkarannya. Maksudnya bahwa manusia meskipun ingkar, aniaya dan tetap dalam keingkarannya serta kebohongannya, ya, bila dia sadar, dia bisa kok untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketujuh ini, ya, bahwa manusia itu menegaskan bahwa manusia itu sebenarnya sadar bahwa ketika itu dia tidak tengah mensyukuri nikmat Allah. Ketika dia tidak menggunakan hartanya dengan baik, dia tidak tengah mensyukuri nikmat Allah. Dan dia mengakui dalam hati kecilnya bahwa tindakannya itu merupakan penentangan dan pengingkaran terhadap nikmat Allah. Dan itu adalah kesaksian sendiri atas keingkarannya. Jadi wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sebenarnya dia pun mempersaksikan itu, maksudnya dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Ya, kita cobalah kita bercermin kepada kita atau bermuhasabah.
ketika kita menggunakan harta kita tidak pada tempatnya atau justru untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dalam hati kecil kita ini rasa ketidakenakan dan ketidaknyamanan ketika kita punya keimanan begitu, walaupun secuil iman kita. Ya, ketika mohon maaf ya, harta itu dipakai untuk judi online, Pak. Ada nggak sih rasa gimana gitu? Ya, pada jiwa kita. Tetapi karena sudah jadi candu, ya rasa itu semakin lama semakin kecil. Tetapi dia merasakan bahwa itu tidak baik. Ya. Subhanallah, yang terjangkit judi online itu banyak sekali, Pak. Banyak hancur rumah tangga gara-gara judi online ini. Nah, dia itu hati kecilnya sebenarnya sadar bahwa hal tersebut tidak baik, tapi karena sudah candu, ya, dia sulit untuk meninggalkannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta itu benar-benar berlebihan. Iya. Di sini Allah menjelaskan bahwa karena sangat sayang dan cinta kepada harta serta keinginan untuk mengumpulkan dan menyimpannya menyebabkan manusia menjadi sangat kikir, tamak serta melampaui batas. Jadi yang membuat orang itu kikir adalah harta, pelit, bakhil, ya, tamak, haus, ya, adalah karena cinta kepada harta. Dan memang itu dijadikan indah di mata manusia oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah jadikan manusia itu cinta kepada perkara-perkara yang syahwat. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dari wanita. Mohon maaf, disebutkan wanita. Ya, bukan wanita dari laki-laki. Tidak. Allah menciptakan wanita dan laki-laki itu tidak sama. Satu laki-laki Allah ciptakan bisa menyukai 1000 wanita. Itu laki-laki, Pak. Ya, makhluk visual. Ya, tapi tidak seperti wanita. Allah ciptakan satu wanita, dia tidak bisa mencintai kecuali hanya kepada suaminya. Itu wanita, Pak. Makhluk yang penuh dengan perasaan. Jadi bapak-bapak di sini percayalah bahwa istri kita itu hanya mencintai satu orang saja. Tanya saja, Pak, ibunya mencintai siapa? Tapi hanya satu orang yang dia cintai. Jangan-jangan mantannya, katanya begitu. Tapi seperti itu wanita. Tapi kalau laki-laki, satu laki-laki dia bisa mencintai 1000 wanita. Maka ibu-ibu jangan percaya. Bapak, yang dicintai siapa dalam hidup ini? Cuman ibu. Berarti wallahu a'lam bishawab. Cuman ibu kok. Yang paling cantik adalah ibu. Ya. Ya. Itu bukan bohong. Ya, untuk menyenangkan istri saja. Dan itu dapat pahala gitu ya. Ya, tapi seperti itu, makanya subhanallah, ya, karena berbeda, makanya Allah sebutkan wa innahu minan nisa. Allah jadikan indah di mata manusia itu mencintai sesuatu dari kalangan wanita. Banyak laki-laki yang jatuh gara-gara perempuan, gara-gara wanita. Banyak yang jatuh karena godaan, cobaan laki-laki, ya, itu pada apanya, Pak? Pada matanya. Ya, ketika matanya itu jelalatan, ya, jelalatan, lihat sana lihat sini, maka ya laki-laki itu seperti itu, cobaannya seperti itu. Banyak orang yang hancur gara-gara wanita, bukan wanitanya yang salah, gara-gara dia tidak bisa menjaga dirinya dari pandangannya.
terhadap, karena wanita itu perhiasan, Pak. Wanita itu dijadikan Allah sebagai perhiasan. Yang namanya perhiasan, mohon maaf, seburuk apapun atau sejelek apapun tetap cantik di mata laki-laki. Subhanallah. Godaannya apa? Godaannya ketika sudah berumah tangga. Sebelum berumah tangga cantiknya luar biasa, Pak. Subhanallah. Wah, kagum terhadap kecantikannya. Subhanallah. Malam pertama dia berhasil mendapatkannya, langsung kecantikannya hilang setengah. Iya, Pak. Langsung diuji oleh Allah kecantikan. Malam kedua, malam ketiga, setahun, 2 tahun, secantik apapun hilang sudah kecantikannya. Yang cantik orang di luar istrinya, sejelek apapun. Makanya banyak, mohon maaf, bapak-bapak yang selingkuh, ternyata selingkuhannya itu tidak lebih cantik dari istrinya. Kadang orang bertanya, kenapa ya seperti itu? Kok bisa seperti itu? Makanya tugas wanita itu bagaimana selalu cantik di depan suami, menjaga, karena luar biasa godaan suami. Kemarin ada yang mohon maaf lapor, Ustadz, suami saya selingkuh, Ustadz. Dia nikah lagi nggak bilang-bilang, katanya. Saya harus bagaimana? Saya pengen, wah pokoknya udah galau lah, namanya orang digituin ya, disakiti. Akhirnya istrinya menggugat gitu ya. Suaminya tidak mau, datang ke kita, mediasi bagaimana caranya, enggak. Akhirnya mau bertemu bareng, tapi suaminya izin. Boleh enggak, Ustaz? Saya bawa madunya. Bingung kita. Bisa perang Badar ini, saya bilang. Ya, ini bisa perang Badar. Ya, akhirnya ya udah. Ya silakan, Pak, kalau misalkan Bapak mau ini, dia pun setuju. Pertemuan, ternyata ya namanya kita nyangkanya, Pak, wah pasti lebih cantik ini, ya kan, madunya kan pasti lebih cantik dong, gitu kan. Nah, si ibu ini luar biasa, dia dandanannya, wah pokoknya cantik lah, luar biasa. Secara ini kalau orang normal, cantik sekali, dia apa, menjaga kesehatan dan yang lainnya. Apa kurangnya dalam hati kita, gitu kan. Datanglah suaminya itu, nyangkanya ini madunya jauh lebih lagi, ternyata Masya Allah, boro-boro, ya Allahu Akbar, iya naon iya, sugan pembantu, kirain pembantunya atau apanya begitu, biasa saja, orang yang biasa. Setelah terjadi mediasi, kita tanya, Pak, maaf ini Pak, kan ibu lebih cantik jauh. Ini mohon maaf Pak, yang baru nggak lebih gitu kan secara ininya, penampakannya. Iya Ustaz, memang istri saya yang ini tidak lebih, tetapi dia cantik di dalamnya. Dia bisa membuat saya nyaman di rumah. Berarti yang dicari itu ternyata kecantikan itu tidak hanya sekedar apa? Fisik. Cantik luar biasa, ngomel mulu, pusing juga Pak. Pusing juga. Ganteng luar biasa, kasar, gitu kan, gantengnya minta ampun, kasar, KDRT, ya tuh pusing juga. Oleh karena itu, kecantikan memang membuat mata kita menatap, tapi sikap membuat hati kita menetap. Begitu. Ditulis itu. Ya. Jadi memang seperti itu. Ya. Laki-laki itu akan mudah tergoda oleh wanita. Minan nisa wal banin, dan anak-anak. Orang suka anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, orang dijadikan indah terhadap apa-apa. Qanatiril muqantarah, harta benda, minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah, dari emas, perak dan kendaraan. Itu
wanita. Tadi laki-laki ujiannya apa tadi Pak? Wanita. Wanita ujiannya apa kalau gitu Pak Ustaz? Apanya Bu? Ujian terbesar coba Bu, pikirin. Ya, wanita itu ujian terbesar bukan pada suaminya. Wanita itu ujian terbesar adalah pada perasaannya. Wanita itu sulit untuk menjaga perasaan, makhluk perasa wanita itu. Banyak wanita yang tidak bisa mengendalikan diri karena dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Karena makhluk yang sangat perasa sekali. Laki-laki makhluk logika yang sangat visual. Makanya perempuan itu untuk cinta itu nggak harus ganteng Pak, betul? Tapi nyaman, yang membuat hatinya nyaman. Ya makanya rata-rata wanita suka terhadap hal-hal yang membuat hatinya nyaman. Laki-laki yang mapan, yang baik hati, ya itu nyaman nggak? Nyaman lah. Ketika dia marah, buatkan apa? Dia tidak butuh logika, dia hanya butuh nyaman. Bagaimana kalau istri marah itu jadi nyaman? Itu kan rumusnya bapak-bapak. Bawalah ke mall gitu kan, nyamanlah hatinya gitu. Atau transferlah begitu ya, sekian, nyaman. Insya Allah Pak. Nah, itu. Ya. Nah ini wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia itu sangat suka terhadap khair, terhadap harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia sadar bagaimana kalau dia dibangkitkan nanti dari kuburnya? Wa hussila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang tersimpan dalam dadanya. Iya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu nanti di hari kiamat benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Iya. Harta yang baik ya nanti akan dinampakkan di hari kiamat terhadap pertanggungjawabannya. Ya, ini jelas informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya tanggung jawab terhadap harta. Kita cinta kepada harta kata Allah, tapi pada akhirnya nanti di hari kiamatlah yang akan menentukan. Ketika kita dibangkitkan di alam kubur, ketika semua rahasia-rahasia terkuak. Dulu ada namanya Zainal Abidin, orang nyebutnya pelit, pemimpin pelit. Kalau ketemu dia Ali bin Zainal Abidin, orang tuh bilang dasar pelit. Digituin Pak sama masyarakat Pak, diomongin terus sama masyarakat. Iya, iya. Kalau kita Pak Jokowi itu diomongin masya Allah tiap hari Pak, diomongin habis. Ya pemimpin ya resiko pemimpin lah ya. Tetapi ketika meninggal dunia, Ali bin Zainal Abidin ini punya bekas di punggungnya nih. Dan masyarakat kehilangan pahlawan yang setiap malam katanya, setiap malamnya itu ngasih beras atau ngasih makanan. Karena mereka sangat pengen sekali tahu sosok itu siapa. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata Ali bin Zainal Abidin justru yang langsung membagikan beras itu tanpa diketahui oleh media manapun. Subhanallah. Dan bahkan disebut pelit oleh orang. Nah itu Pak. Ya, itu baru di dunia ketahuan subhanallah. Nah, kita nanti di akhirat ya, itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya digunakan untuk apa? Dari mana dan digunakan untuk apa akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa
wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.